Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita ciptakan bersama. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Remontada Primitif
wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya muazin pada hari ini. Nama saya Yudhistira Ramdhani bin Usman, kelas 12 IPS 5, asal Koordinator Jakarta Utara. Pertama, setelah saya selesai bertugas, pada saat saya bertugas, saya pertama kali merasakan masih grogi, masih panik sebelum masuk. Namun setelah di sana sudah tidak terlalu panik lagi. Kemudian ada beberapa kesalahan yang saya rasakan saat saya bertugas. Yang pertama, kurang ada tasbihnya kurang dapat di saat asyhadu alla dan ilaha illallah, yang sebenarnya masih kurang karena sedikit masih sangat grogi di sana. Setelah itu juga saya merasa ada kesalahan saat pelafalan hampir semuanya, karena kayak saya merasa grogi. Habis itu nafas saya juga kayak sedikit malah berkurang gitu. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan di Abu Bakar 2 pekan lalu, kesan saya ya alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Ya, banyak hal yang belum saya ketahui. Kemudian setelah saya mengikutinya, saya menjadi tahu. Setelah itu, pesan saya untuk muazin dan peserta yang bertugas pada pekan-pekan selanjutnya harus lebih ditingkatkan lagi, belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh petugas sebelumnya seperti saya. Harap dipahami dan semangat terus. Alhamdulillah. Pesan untuk diri saya, diri kamu. Pesan untuk diri saya, semoga kedepannya Saya bisa lebih tidak panik lagi kalau bertugas seperti ini, dan semoga bisa membiasakan diri untuk tampil di depan banyak orang. Sekian, alhamdulillah. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Nama saya Ahmad Ramadhani bin Ahmad Taji dari kelas 12 MIPA 4, Koordinator Jakarta Utara. Saya selaku khotib saat pembacaan khutbah tadi merasa masih banyak kesalahan menurut saya di bagian, kalau untuk bagian awal itu di bagian ayatnya. Jadi kayak pas, karena tadi kan baru koreksi pas ayat barunya, jadi ya itu kan jadi harusnya dilanjutin Sat. Jadi di situ pengambilan nafasnya kurang, dan di bagian syai'nya itu terlalu panjang Sat. Jadi kayak pas saya syai' itu harusnya nggak terlalu panjang, tapi saya tadi mengambilnya terlalu panjang, jadi nafasnya agak sedikit habis. Itu syai'in dilanjutkan perintah Ustaz Purnomo ya? Apa inisiatif sendiri? Ustaz Purnomo dicoba. Nah, saya di kelas sudah dicoba. Iya, dicoba. Alhamdulillah bisa. Nah, tadi Pak saat bertugas bisa, tapi ternyata saat pengambilan nafas itu kurang. Di situ untuk bagian pertamanya. Untuk bagian kedua alhamdulillah lancar. Cuman pas tadi kan sudah dikoreksi oleh Ustaz Purnomo di bagian judul. Jadi di judulnya harusnya Lemon kayak Jata Raja gitu Ustaz. Nah, tapi tadi pas Indonesia saya masih kalau udah di Indonesia gitu, tapi ternyata di pelafalan saya yang saat saya bertugas itu Indonesia masih Indonesia. Ada kata-katanya gitu Ustaz. Dan untuk di bagian halaman 3 tadi menurut saya itu di sampai yang Alfredo Indonesia sudah oke. Tapi untuk yang nah, yang pas masyarakat Indonesianya, saya di situ terlalu cepatnya di bagian instrual ininya, sampai yang dari sadar dan berikrarnya yang bertanah ayat 1 situ
saya kayak matanya Sliver. iya seliwer gitu, seliwer dikit. Jadi pas bilangnya Berhenti. saya berikrar sumpah untuk tanah. Nah bernya itu nggak ke ini, nggak baca di situnya. Terus untuk halaman 4 itu sama tadi di ayatnya, tapi ini bukan masalah pengambilan nafasnya, tapi yang tadi di bagian ini ya, enggak deh, di paragraf ini udah oke menurut saya. Terus di halaman kelimanya, nah di sini harusnya kan padahal udah saya tandain nih, jadi di bagian dalam ajaran stoikisme itu udah berhenti, terus dari situ udah berhenti juga udah ditandain. Nah tapi tadi pas mungkin karena pas membalikin terus saya langsung baca, nggak ngeliat, nggak scanning dulu, jadi agak sedikit kurang melihat di bagian pemberhentiannya itu. Jadi untuk pas 2000 tahunan lebih itu lebihnya malah kebaca, harusnya 2000 tahunan lebih tua dari agama Islam bahkan Nasrani. Nah itu tadi saya malah 2000 tahunan lebih gitu. Sudah ya untuk ini. Nah di yang bagian sudah. Nah yang pas bagian halaman ke-6 di bagian yang menerapkan itu sudah, tapi yang bagian pas penjelasan dari prinsip startnya ini menurut saya masih terlalu cepat di bagian kayak fakta yang tadi apakan yang masih negatif ini. Harusnya di sininya berhenti, tapi saya berhenti, tapi berhentinya cepet banget langsung terakhir gitu. Jadi pengambilan nafasnya itu kurang terkontrol. Sudah di situnya. Nah terus yang di sini kan tadi kan sempat diganti yang dari sistem jadi ekosistem. Nah saya itu sempat hampir banget salah di situ set. Jadi pas baca menurut saya tidak sampai perguruan tinggi menjadikan semuanya sebagai, untungnya tadi saya mau baca sistem tapi karena langsung ingat dari sistem baca langsung bawahnya, jadinya untungnya itu enggak jadi kesalahan. Terus yang bagian nah sudah sini halaman 7 sudah, halaman 8-nya sudah, tapi udah. Dan di halaman 9 saat yang tadi kan, nah di sini kan saya minum dulu saat. Nah di situ pas saya minum saya tutup, nah pas saya minum tuh udah gitu. Pas ngambil napas tiba-tiba airnya ada masih di sini ternyata. Terasa gitu, makanya tadi ada suara gitu tuh. Nah itu di sini ada rasa yang ganjel dikit. Ganjel. Tapi sebelumnya tadi kan kayak orang keselak gitu. Kayak orang keselak gitu kan. Iya. Jadi saya pas nelan minum nih, nelannya malah gini. Gitu. Iya, keselak. Nah iya. Udah keselak kan. Nah itu salahnya dari saya, kayak Ya enggak apa namanya? jadi sengaja. Ngaturnya itu enggak ini. Karena buru-buru kali ya. Iya, timingnya kurang saya atur. Harusnya tenang dulu. Minuman. Iya. Jadi di situ rasanya tenggorokan udah oke tapi ada yang bedanya gitu. Makanya tadi pas yang di bagian situ ada suara gitu. Cekek gitu. Ada suara kayak gininya. Sering itu kejadian kenapa ya? Iya maksudnya melengking gitu, ada semuanya maksudnya dari awal, terus kayak kalau suaranya kencang jadi melengking gitu yang kecek. Itu masih Apa gimana sih? gitu. Iya sering gitu maksudnya. Nah untuk di bagian ini yang tadi saya katakan, emang kamu kalau ngomong ketinggian gitu ya melengking, suka melengking gitu? kalau misalnya baca tapi kalau misalnya pandangannya lurus itu suara saya bisa ngatur suara perutnya. Tapi kalau kayak baca gini, nah itu cekek ya. Kayak di dadanya itu sampai sini. Itu terus kayak beda gitu pas gininya nih. Suara gini sama suara seperti ini beda. Iya. Rasainnya. Terus untuk di bagian ini pas innal malaikat tahunya itu oke pas, tapi pas bagian soldunya itu udah ngerasa panjang, udah soldu tapi kayak ngerasa kurang aja. Mana ya? Gitu. Terus
alhamdulillahnya yang udah di ini terus yang hasanah itu alhamdulillah bisa sudah di sini udah sudah. Cuman yang tadi di sini gara-gara yang tadi itu suaranya langsung bener-bener rasanya beda banget kan. Nah di situ badan saya kan saya rasa gugup, rasa panik itu udah nggak ada. Nah pas minum nggak tahu apa pas minum atau pas apa ya, kayaknya pas abis suara yang ngik gitu tuh. Nah kepedean saya rasa itu langsung sebenarnya enggak doang, tapi kayak ngerasa otak masih ke fokus ke sini, tapi badannya ngeluarin keringetnya langsung cepet saat. Kalau yang tadi sebelumnya tuh nggak ngeluarin sama sekali, kaki juga nggak terlalu sama sekali. Nah pas bagian ini gitu kan kayak ngerasa banget kan kesalahannya saya langsung kayak waduh gitu. Tapi saya berusaha di pikiran saya tetap fokus ke sini, makanya tadi saya tetap fokus gitu. Nah alhamdulillahnya di tantangan itu saya bisa, alhamdulillah. Terus bagian sini alhamdulillah tadi yang pas bagian Fazkurullah itu udah yang dikoreksi oleh Ustaz Purnomo sudah saya alhamdulillah bisa diatasi. Sudah saya di bagian akhir. Dan untuk kesan saya menjadi khatib ternyata alhamdulillah ternyata rasanya wow gitu, karena bisa berbicara, bisa berbagi ilmu, bisa berkhutbah lah di depan langsung tatap muka, di depan orang-orang penting, di depan orang-orang yang saya anggap hebat gitu. Jadi bisa berbicara di depan luar dan banyak orang juga, alhamdulillah hebat. Sebelumnya kan saya alhamdulillah udah pernah jadi muadzin kan ya. Nah bedanya rasanya dari muadzin sama khatib tuh, kalau muadzin tadi kayak di saat kita kan itu kalau muadzin ambil napas tinggi terus keluarin sekeras-kerasnya kayak dilepaskan. Nah di situ kaki tuh nggak tahu apa kalau pas muadzin ada getar-getarnya gitu. Nah tapi kalau pas khatib alhamdulillah tadi nggak ada sama sekali. Kayak rasanya tuh pas pembicaranya beda. Kalau khatib kan pembicaranya itu kesannya kayak pas saya berbicara ya saya berbicara presentasi gitu, berbicaranya santai, tapi karena tadi mungkin yang pas bagian itu tuh pas habis minum airnya itu langsung kayak ngerasa hawanya beda, auranya beda lagi, makanya bacanya agak cepet gitu jadinya. Terus yang bagian sebelumnya itu cepet ya karena itu saya tadi saya pas yang kan dihadirin yang berbahagia kan hari gini ya. Situ saya sekilas ngeliat satu Imam Prawatu tuh gini saat saya gitu langsung kayak gitu langsung kayak, tapi langsung nggak kebaca lagi ke teks, fokusin soalnya tangan saya alhamdulillahnya gini kayak nandain pas baca di sini nandain gitu. Jadi rasa khatib sama khutbah muadzin emang kalau dilihat bertugasnya sama, ternyata rasanya beda gitu. Lebih beratan apa? Jadi khatib apa muadzin? Lebih berat mana? Lebih berat khatib. Tantangannya khatib. Karena kita diajarin kayak harus fokus benar-benar fokus dan ketenangan. Iya. Dan bahasanya itu harus tartil kayak baca Al-Quran juga. Kan kalau misalnya muadzin kan, kalau pas saya jadi muadzin itu saya benar-benar pandangan saya jadi satu fokus di titik itu. Jadi walaupun ada suara gimana saya nggak keganggu gitu. Nah cuman pas jadi khatib kayak kan harus ada yang begini gitu. Nah itu tantangannya, kita harus bisa fokus di setiap paragraf yang kita baca itu. Dan pesan untuk selanjutnya terlebih dahulu, lebih banyak lagi literasi, kayak walaupun kita setiap hari udah diulang-ulang 3 kali 4 kali, tapi coba dilebihin lagi, tapi kayak punya metodenya masing-masing, kayak biar enaknya saya tuh seperti ini gitu. Contoh kayak Bismillahirrahmanirrahimnya kan udah ini harus lihat ke depan, oke. Nah pas ini alhamdulillah ada caranya sendiri gitu. Contoh kayak bisa nunjuk gitu, bisa nunjuk. Kalau misalnya nggak perlu juga nggak perlu ya udah nggak apa-apa. Terus kan ada kendala juga yang bagian kayak bukan kendala sih, kayak tantangannya yang pas ini kan pas buka halaman selanjutnya itu kan juga kayak
kita harus bisa fokus lagi set langsung ke atasnya gitu, dan kayak scanning cepat biar kayak ke bawah-bawahnya gitu, kayak baca kayak baca Al-Quran aja, kayak nggak baca di titiknya itu aja, kayak baca selanjutnya itu kan harus kita scanning juga set gitu ya. Nah di sini juga di khotib di khutbah sama seperti tantangannya harus fokus. Nah untuk pesan untuk diri saya lebih mempersiapkan lagi, walaupun sudah dipersiapkan tapi diberi persiapan lagi untuk hal-hal yang bersikap tugas ini besar. Itu aja Seth untuk diri saya. Itu pesan. Iya. Kalau kesannya? Kesan untuk diri saya. Selama apa yang kamu dapat selama 2 pekan di Majelis Guru. Oh iya. Kesan saat saya belajar di Abu Bakar di ruang Majelis Guru itu, alhamdulillah saat saya rasa kayak saya harus bisa nih lebih, walaupun saya punya kegiatan-kegiatan lain, tapi saya bisa harus punya waktu, bener-bener waktu, manajemen waktu yang difokuskan ke latihan khutbah ini saat. Ya terus saya kayak misalnya kayak kalau potong rambut itu kan tantangan juga saat bagi Rijal. Kayak kalau untuk ujian sebenarnya Rijal kayak potong rambut suka agak malas-malasan gitu. Nah tapi untuk di khutbah ini entah kenapa rasanya lebih pelong gitu saat, lebih ikhlas. Jadi itu tantangannya untuk saya. Terus alhamdulillah saya lebih kayak misalnya baca nih lebih fokus, itu saya bisa lebih fokus. Itu saya rasain selama belajar. Dapatnya apa? Dapat apa selama belajar yang kamu dapatkan? Bisa lebih fokus. Terus ilmunya apa yang kamu dapat? Dapat ilmu apa? Ilmunya yang dari Ustadz pas yang itu tuh, yang sebelumnya domah dan fatah itu panjang, terus sebelumnya sukun itu kayak pendek ya, pendek nggak panjang. Terus kalau kasroh itu panjang tapi nggak terlalu panjang kayak yang sama, enggak kayak domah sama fatah kan. Kalau yang domah sama fatah itu tebal juga panjangnya, tapi kalau hi itu nggak terlalu tipis. Tarkik namanya. Tarkik. Kalau tebal takhim. Itu sama pembacaan ayat tuh ada muatalnya masing-masing, bisa divariasikan sesuai apa yang kita mau. Sudah Set? Ya. Sekian, alhamdulillah, wassalamualaikum, merdeka.